Om Swastiastu. Kota Pejati untuk memberikan kita aura positif. Berapa lama pengelukatan itu bagus dilakukan? Seperti jam 6 pagi. Tadi jam Sampai full ke atas gitu nggak sih? Kita mau ketemu sama Blinam Brian Buat untuk menjelaskan melukat itu apa sih sebenarnya. Yang kita tahu kan melukat itu kan untuk mensucikan jiwa, ya kan? karena jiwa-jiwa gua belum suci gitu ya kan. Ya kan? Nah, kita tanya langsung aja ya kan ke Blinam Brian karena katanya bisa melakukan melukat itu nggak harus yang di Ubud. Oh, jadi di mana aja bisa? Di mana aja bisa. Yuk, let's go. Yaudah lah. Yuk. Halo Bli. Ham Swastiastu. Om Swastiastu. Bli. Jadi hari ini kita mau dijelasin apa nih Bli tentang melukat? Tentang melukat apa nih Bli? Di dalam aja. Oke. Let's go Besti, masuk ke dalam. Nah, kita udah ketemu dengan Blinam Brian. Ini kita mau tanya-tanya nih tentang melukat ya kan? Melukat itu apa? Terus apa sih perbedaannya melukat yang orang tahu itu kan hanya di Ubud, Di pancuran ya air, kan, di pancuran air yang ya. di Ubud ya kan. Tapi ternyata bisa juga dilakukan di Pantai Sanur. Apa bedanya sama minta diartiin melukat tuh apa sih gitu arti luasnya bagi orang Bali gitu kan? Ya, kata melukat itu kalau kita ambil secara hurufiah itu bisa diartikan dengan sulukat. Su artinya baik, lukat artinya penyucian atau pembersihan jiwa dan raga. Jadi arti kata melukat itu untuk membersihkan jiwa dan raga dari kotoran-kotoran niskala maupun sekala. Kalau sekala itu secara badaniah, kalau niskala itu Jiwa dari, rohani berarti ya? Ya, dari godaan godaan di luar, dari apa itu namanya, kayak kita habis kena hal-hal yang gaib, dari ilmu hitam seperti itu, dari psikis juga. Jadi kalau kita mau melukat nanti itu dua unsur skala dan niskala itu bisa dibersihkan secara badaniah dan juga rohaniah. Oke, berarti melukat itu kan kayak dibilang kayak seperti pariwisata ya. Salah satu pariwisata Bali ya, karena kan kalau orang ke Bali rata-rata ikutan melukat, mandi. Ya, karena melukat itu bukan untuk golongan Hindu saja kalau di Bali itu, tapi untuk berbagai golongan di luar agama. Karena kata melukat itu kan seperti tadi saya bilang itu penyucian diri. Penyucian diri itu bisa dilakukan oleh semua golongan. Nah, dan style di Bali kenapa melukat itu harus ada sarana dan prasarana yang disiapkan seperti pejati, bungkak nyuh gading atau kelapa muda kecil yang warna itu persyaratannya kuning, ya, dan dupa secukupnya untuk melakukan sarana pengelukatan. Jadi tidak bisa dilakukan secara manual gitu ya, maksudnya Ya, tidak secara sembarangan. Ya, Kalau sembarangan. tidak, kan kita ada surrender, ada offering atau persembahan yang kita gitu. lakukan agar ada timbal dan baliknya. Jadi persyaratannya tadi apa aja? Pejati, Banten Pejati, bungkak nyuh gading. Apa tuh? Bungkak nyuh gading tuh kelapa muda yang Kelapa warna muda. kuning gading, Iya, yang kelapa kecil muda. itu sama dupa. Oh, gitu. Oh, dupa. Oke. Terus kalau untuk pakaiannya sendiri pada saat besok. melakukan mandi, Besok pakai pakaian kamben Bali, sarung Bali. oh harus sarung Bali, Kain Bali itu kain ya. Bali ya, oke. Terus, Dan juga pakaian kaos juga nggak apa. oh yang Nggak penting, apa. yang penting kainnya kain Bali. Tapi kain Bali bebas apa aja boleh. ya, Oh, ya. gitu. Ya nanti kain-kain pantai yang orang-orang biasanya dibeli Buat pantai di pantai. gitu. Oh, oke, oke, Ya oke, karena kan oke. kita juga mengerti keadaan. Iya. Ya harus kalau orang Bali sendiri ya memang pakai pakaian yang benar-benar kayak kebaya gitu. Tapi karena melukat itu dan juga untuk pembuang sial, untuk membuang segala hal-hal sial di dalam diri. Oh, gitu. Karena kan yang kita lihat ya kalau mau mandi melukat itu kan harus kayak kebaya atasannya ya kan. Terus pakai sarungnya sarung Bali. kain Bali yang batik itu ya. Jadi kan? nggak harus kebaya.
Nggak harus kebaya. Terus apa bedanya melukat di pantai dengan melukat di pancuran? Kalau melukat itu kan ada dua, kayak di pancoran, di sumber air. Iya, di sumber mata air ya. Itu semua memiliki arti untuk penyucian diri. Dan kenapa saya memilih untuk di laut? Karena di laut itu adalah merupakan sumber dari segala sumber kehidupan. Dan segala yang ada di bumi ini maupun di sungai, di tempat mata air itu nanti pasti mengalirnya semua ke laut. Iya, betul. Betul. Jadi saya bersama guru saya juga kemarin sharing, teman-teman rohani saya juga sharing. Laut itu adalah hal yang terbaik kalau untuk saya pribadi, bukan saya menjelekkan yang lain tidak bagus. Seperti tempat-tempat viral yang ada di Bali itu nggak bagus, itu tetap bagus. Tapi tetap better di laut. Ada bacaan doa yang khusus nggak untuk melakukan melukat? Gini, kalau bacaan doa yang khusus di Weda itu sepertinya ada, itu istilahnya itu dari pemangku sendiri. Tapi kalau menurut Mbak Jenny Fortes, karena di luar konteks orang Bali itu tetap pakai ini. Yang penting hati yang Mbak Jenny sekarang itu di dalam melakukan pengelukatan itu niat terutama, niat untuk berubah, niat untuk mendapatkan perubahan, niat untuk diubahkan nanti. Berarti bisa untuk mengalirkan rezeki juga gitu, sama ya? Rezeki juga. Keren. Open your Jadi bersih lagi auranya. Jadi auranya begitu Besti. Makin bercahaya, bersinar gitu. Berarti ya, nanti kan? Makin bercahaya Beb ya kan. Nanti gue makin sosialita banget. Makin sosialita banget, celing gitu. Arisan makin sering-sering dapat ya. Ember. Nanti beli kasih bekal buat Jenny. Siap. Nanti kita akan melakukan besok ya berarti ya. Besok. Nah, jadi terus kalau misalkan bisa nggak melukat, jadi kalau melukat itu memang harus didampingi gitu ya, Bli? Jadi memang harus didampingi. Kalau misalkan melukat sendiri itu bukan melukat namanya ya, jadi nggak bisa sembarangan Karena apa itu namanya? Kalau melukat sendiri itu kan nggak tahu tahapan-tahapan apa yang dilakukan dalam melukat. Minimal kan ada sebagai. Apa aja sih tahapannya? Ya nanti kita ke sana, nanti sembahyang dulu. Oh, ada sembahyangnya dulu. Sembahyang dulu untuk minta izin kepada penguasa laut, seperti Dewa Baruna namanya. Dewa Baruna itu Dewa Baruna nanti untuk menyucikan diri kita, dan setelah selesai sembahyang persembahan untuk pejati, dan juga nanti melakukan pembaktian. Pembaktian. Nanti setelah itu baru kita tinggal nyemplung di laut 3 kali. Nanti ya di sana itu tinggal kita mengucap kayak Om Sang Yang Baruna. Sang Yang Baruna untuk berdoa secara niatnya, Mbak. Itu sampai nyelam gitu? Oh, nyelam ke ya makanya besok bawa baju ganti. Oke. Nanti setelah rangkaian melukat di laut itu, nanti saya juga akan kayak Mbak Jenny nanti untuk melakukan the next step itu untuk kayak mandi kembang di rumah. Mandi kembang di rumah. Di kamar mandi nanti melakukan itu biar lebih celing. Gitu. Itu kamar mandinya harus di rumah atau di hotel juga bisa? Di hotel juga bisa. Jadi pulang langsung mandi kembang gitu ya? Berarti kita mandi kembang tengah malam. Dangdut. Terus ada nggak tahapan gimana jam baik untuk melukat gitu loh, Bli? Jam 6 pagi atau jam 6 sore? Oh, jam 6 pagi atau jam 6 sore. Jadi nggak bisa dilakukan di jam 3, jam 12, jam nggak bisa. Panas. Kasihan kan. Dan juga besok ini kebetulan. Besok jam berapa kita melakukan jam melukatnya? 6 pagi. Besok kebetulan di sini dingin kan banget. ada hari baik nih. Besok tanggal berapa? Besok tanggal 25. Ini ada Kajeng Maulu. Kajeng Maulu itu kebetulan besok itu hari Soma Omanis Tulu. Kalau di Bali itu untuk memuja Betara dan Betari, untuk di kayak kita di Bali itu memuja Betari di leluhur kita. Dan itu juga rangkaian ada upacara besok itu hari baik besok. Menurut kepercayaan orang Bali. Jadi besok itu pas sekali datangnya kemarin sama hari ini, break dulu, besok kita melakukan rangkaian. Wah, ini beruntung banget ya. Iya. Beruntung jadi habis ini biar kita datang langsung ke makin sini. celing, Beb. Makin celing, makin cantik ya. Kita makin terkenal
terkenal, makin tenar. Makin terkenal, makin tenar ya kan. Subscribe makin banyak. Job makin banyak. Amin. Endorse jangan lupa naik habis ini ya. Amin. Oke, thank you Beli. Thank you. Berarti kita sampai ketemu besok ya. Siap. Jam 6 di Sanur. Ya saya prepare, berarti kita harus sampai sana setengah 6 lah ya. Iya, At least setengah ya. 6. Iya, betul. Oke, Besti, Oke, jangan Besti. lupa ya. Tetap stay tune terus di YouTube channel kita, Jenny Cortez TV, dan YouTube channel Aprilia Sky. ya, nonton keseruan kelanjutan kita nanti untuk mandi. Melukat besok pagi di Sanur. Siap. Jangan lupa Pas nonton di matahari terbit. melukat di matahari terbit, karena sebetulnya melukat aku di juga matahari suka terbit. banget kalau melukat itu memang di matahari pagi, karena kan sebenarnya kita kayak menyerap energi positif. Iya, benar. Daripada sore jam 6 itu kan menurut aku kan kita udah mau Meredup penutupan ya. penutupan hari ya. Tapi kalau di pagi hari kita kayak menerima energi positif dari yang dari alam, dari yang Maha Kuasa gitu. Biar karir juga makin cemerlang ya. Murah, habis itu Kalau kan pagi bersinar. makin cemerlang, kalau sore takutnya redup ya. Say. Nanti Oke. gua Yang penting- jadi ngantuk mulu ya Ember. kan, mau tidur dulu ya kan. Oke. Yaudah, sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok, Di Besti. Pantai Sanur. Bye-bye. Bye-bye. Selamat pagi selamat semuanya. pagi, Besti semuanya. Pagi ini subuh deh ya. Subuh ini kita langsung pagi inilah mau ya. ke Pantai Sanur ya kan. Dasar kita mau ngikutin tradisi melukat. Katanya tuh bisa jadi pembersihan jiwa, pembersihan raga, Betul. supaya terhempas semua. Terhempas auranya supaya berbinar. Jadi kayak terhempas semua aura-aura negatif yang aura-auran itu. Oke, Besti langsung aja cus kita berangkat. Let's go. Good morning, Besti. Ini udah sampai kita di Pantai Sanur. So, kita mau langsung melukat. Jadi, Udah nyampe tadi Udah belinya. udah nyampe dari tadi, kita hari ini kesiangan. Harusnya tuh bener pas jam 6. Yuk, capcus. Kita langsung berangcut. Ibu Juru Adi. Ini selamat pagi. Om Swastiastu. Ini apa sih yang akan kita lakukan pertama untuk melukat ini? Kita sudah siapkan bantennya, itu ada pejati, itu sarana untuk kita mohon izin kepada beliau untuk memohon berkat pengelukatan itu sendiri. Nah, kenapa pengelukatan itu harus dipakai sarana pejati itu biar membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh memohon berkat kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa untuk memberikan kita aura positif. Karena sebetulnya banyak suatu hal yang negatif yang menempel di sekitar kita gitu. Benar, dari pikiran-pikiran yang tidak baik pun itu kan merupakan
ya hal negatif. Mandinya berapa lama sih kira-kira? Sebentar. Setelah minta izin, mohon berkat kepada beliau, itu pejati sudah dilakukan ritualnya, dilakukan persembahannya, sudah mulai pengelukatannya. Sebetulnya yang boleh dilakukan untuk siapa aja sih kalangan yang melukat ini? Yang melukat itu kalau di Hindu sih pasti semua warga tuh boleh, umat Hindu melakukannya, dari yang paling kecil sampai yang tua. Tapi kalau non Hindu, kalau ada yang percaya meyakini untuk melakukan pengelukatan, boleh melakukan pengelukatan itu sendiri. Nah, jam atau berapa lama pengelukatan itu bagus dilakukan? Pengelukatan itu waktunya itu semua waktu itu baik, semua waktu itu boleh dilakukan, tapi ada waktu-waktu tertentu yang lebih baik lagi, seperti jam 6 pagi. Iya. Sekarang jam berapa sih? Jam 6 pas harus tank. Ya, Trisanyo mulai, kita puja Trisanyo dulu, habis itu melakukan ritual pengelukatan. Tapi mandinya Iya, nggak sampai apa-apa. full ke atas gitu nggak sih? Iya, dari atas ke bawah. itu Oh, basah. Besti harus nyelam pagi-pagi buta. Dingin kayaknya. Kenapa dilakukannya di pantai, kan biasanya katanya orang di pancuran? Oh, ini pengelukatan itu kan banyak macamnya, tidak hanya di pancoran. Nah, kalau di pantai itu biasanya yang pertama unsur untuk pembersihan diri yang sejati dari awal dulu. Itu kan ngambil air lautnya itu, untuk biasanya untuk hal-hal negatifnya itu dulu. Peleburannya. Itu. Nanti baru ke pancoran. Nah, sekarang kita akan mau melakukan doa ya. Udah makin siang nih. Langsung melakukan doa ya. Iya. Oke, Besti, kita sekarang langsung melakukan doa aja. Dan kita langsung mulai melakukan ritualnya. Semua hal-hal yang baik ya. Semoga. Biar di sini lebih tenar, Amin. lebih populer. Amin.